atau syadz, maaf, syadz atau cacat dalam arti itu sanadnya itu tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu itulah pentingnya adanya diroyah dan riwayah. Jadi bedanya kalau misalkan dalam ulumul hadis kita itu menelaah lebih jauh ya, bagaimana dari segi periwayatan, sanadnya dan sebagainya terkait dengan hadis, begitu juga dengan qiraat ini. Seperti itu, sampai atau tidak sanadnya, terus bagaimana kondisi sanadnya, lalu bagaimana kondisi periwayatnya juga, gitu. Lalu kaitannya dengan apakah wajib seorang mufassir itu mempelajari ilmu qiraat ini? Sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya ilmu qiraat ini merupakan bagian dari ulumul Quran, dan ulumul Quran itu sudah menjadi rujukan atau bahkan modal bagi seorang mufassir. Maka bagi seseorang yang ingin thiqah dalam mufassir gitu, ingin mempelajari lebih jauh tentang kaidah-kaidah penafsiran, pasti dia harus paham juga dengan qiraat-qiraat ini. Seperti itu. Itu pendapat aku, Kak. Terima kasih. Kalau yang lain mau menambahkan, silakan. Gimana Kak Winda? Udah jelas? Punten Bunda, berarti yang sanatnya bersambung, yang sanat ilmu tentang sanat bersambung itu masuknya ke riwayah. Nah, kalau yang diraya tadi yang apa Bunda? Punten. Halo, gimana Kak? Tadi kan kalau yang riwayah itu karena kiroat itu sanatnya bersambung. Nah, kalau yang diraya itu karena apa, Kak? Masih kurang paham. Oh, kalau di Roya itu seperti sejarah seorang perawinya. Kayak misalkan tuh kelahiran, terus sejarah guru mereka, terus perkembangan qiraatnya seperti itu. Jadi kita tahu bagaimana kronologinya gitu loh. Kak izin menambah kan dari siapa? Kak Hamidah ya? Ya, jadi untuk pertanyaannya Kak Winda, ini kan dari sisi periwayatan sama riwayah sama diroyahnya ya Kak. Jadi kalau menurut aku ya, jadi kalau misalkan dari sisi periwayatannya itu ilmu qiraat itu menguraikan tentang perbedaan bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat tersebut. Jadi tadi sama dikatakan sama Kak Hamidah ya. Jadi dia tuh dinisbatkan ilmu qiraat itu kepada siapa imam qiraatnya. Itu kalau tentang yang riwayatnya atau apa tadi itu namanya? Riwayah. Kalau misalkan yang diroyahnya, sedangkan yang diroyah yaitu ilmu qiraat menjelaskan berbagai macam aspek yang terkait dengan ilmu qiraat. Salah satunya adalah dari aspek argumentasi kebenaran qiraat Al-Qur'an yang dikenal dengan nama hujjah qiraat. Jadi ini kayak menambahkan aja dari Kak Hamidah ya. Tadi emang benar. Jadi kayak lebih jelasnya kayak gitu. Dia tuh lebih menjelaskan aspek-aspek dari ilmu qiraatnya tersebut. Sedangkan dari sisi periwayatannya, dari riwayat mana yang diambil ilmu qiraat ini tuh dari siapa gitu imamnya. Gitu Kak. Bisa dipahami makanya, Kak? Makanya untuk menguasai qiraat riwayah ini, metode pembelajarannya mestilah berguru dengan yang membaca semua riwayat Al-Quran di hadapan guru itu. Gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi saya ambil kesimpulan dari riwayah dan diroyah tadi. Jadi sejarah perkembangan qiraat di masa lalu itu penting untuk kita ketahui, dan juga
kita juga penting untuk mempelajari usul qiraat di hadapan guru. Itu, mungkin itu urgensi dari qiraat, diroyah, dan riwayah. Baik, Kak Winda sudah paham kan? Sudah, oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan Kak Hanifah tadi terkait dengan perbedaan qiraat dengan sab'atul ahruf, benar, Kak? Buat pemateri yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik, teman-teman, ada yang mau menjawab? Kak Aska? Ya Kak, boleh saya sedikit. Iya. Ya, jadi teman-teman, Kak Hanifah, ahruf sab'ah sama kiroah itu kan ada ya kita mendengar istilah kiroah sab'ah. Nah, kalau sab'atu ahruf itu jadi sab'atu ahruf itu adalah cara membacanya yang di mana pas Al-Qur'an itu diturunkan gitu. Jadi kan tadi ada dasar-dasar kiroah ya Kak. Nah, dasarnya kiroah itu, dasar cara membacanya itu ada setelah, kenapa ada gitu, karena ketika Al-Quran itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW itu bilangkan kepada Jibril. Jibril itu menurunkan wahyu itu dengan satu kata. Nah, Nabi Muhammad itu berkata, saya tidak sanggup gitu kan, karena banyak dari umat saya yang tidak bisa membaca bacaan dengan seperti ini gitu. Maka Nabi Muhammad meminta Jibril untuk membacakan dengan kata lain gitu. Nah, kemudian Jibril ngasih lagi nih, tapi Nabi Muhammad masih belum menerima segitu gitu. Masih ada dari kaumku yang tidak bisa membaca bacaan seperti itu gitu. Akhirnya turunlah sampai 7 huruf atau yang kita kenal dengan sab'atu ahruf. Nah, kalau kiroah sab'ah itu kiroah yang bersandar kepada 7 imam. Jadi mereka itu membaca bacaan itu mengikuti imam-imamnya yang 7 imam itu. Kayak misalkan yang mengikuti imam-imam 7 itu. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menambahkan, Kak? Baik, mungkin bisa aku sedikit beri kesimpulan ya dengan secara runtun. Jadi tadi maksudnya Kak Aska itu adalah yang pertama sab'atu ahruf. Itu sejarah kemunculannya adanya ketika Al-Quran itu turun. Jadi pada saat itu Al-Quran itu turun dengan satu bahasa, dengan satu dialek.
Ya, tapi Rasulullah bilang bahwasanya saya tidak akan sanggup memberikan bacaan Al-Qur'an ini karena umat saya berbeda-beda bahasanya. Maka dari itu diberikanlah, oh ya udah nih saya berikan dialek yang kedua, bahasa yang kedua. Rasulullah masih nggak sanggup diberikan yang ketiga sampai dengan bahasa yang ketujuh. Ya, itulah yang namanya sab'atu ahruf. Jadi 7 bahasa yang berbeda dalam membaca Al-Qur'an. Selanjutnya dari sab'atu ahruf, ya Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang yang dia utus atau dalam majelis tertentu mungkin, tetapi tidak oleh semua orang, tidak juga kepada semua sahabat, ya. Makanya, dari situ, dari Rasulullah kemudian misalkan, disampaikan kepada Hisham, lalu Hisham menyampaikan lagi kepada muridnya dan sebagainya, itulah yang dinamakan, qiraatus sab'ah. Itu. Jadi dari imam-imam tersebut, mereka sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jadi qiraah sab'ah itu datangnya sanadnya tuh dari Rasulullah SAW. Itu datangnya itu, jadi sab'atu araf dengan qiraah sab'ah ini saling berkaitan, tetapi sumbernya itu, dan sejarahnya itu tetap berbeda, kayak gitu. Jadi patokannya sab'atu ahruf itu, pada Al-Qur'an itu sendiri diturunkan peristiwa Nabi dengan, Jibril alaihissalam, kalau qiraah sabah itu antara imam-imam qiraat, gitu. Makanya kita dengar kayak misalkan, qiraat ini diriwayatkan oleh si bla 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 bla, kayak gitu. Itu termasuk ke dalam qiraah sab'ah dan, sanadnya insyaallah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu. Apakah jelas atau muter-muter, teman-teman? Jelas, Kak, alhamdulillah. Insya Allah jelas, Kak. Kakak, aku mau bertanya dong. Boleh gak? Ya, Kak Yuli. Ada satu. Bingung sama pengertian dari 7 huruf, Kak. Maksud 7 huruf itu apa sih, Kak? Kasih. Baik, sama-sama Kak Yuli. Baik, Kak. Coba Eka jelasin sedikit ya, Kak. Nah, di sini tuh yang dimaksud dari 7 huruf tersebut bukan 7 huruf kayak huruf hijaiyah gitu, Kak. Kayak misalkan contohnya A atau alif, ba, ta gitu. Nah, tetapi 7 huruf di sini tuh jumlah atau angka periwayah gitu. Misalnya kayak hafaz kayak gitu. Kan masing-masing dari periwayah kan mempunyai bacaan yang berbeda-beda. Ada 7. Nah, itu 7 yang dimaksud. Boleh kakak-kakak untuk menambahkannya. Kurang lebih seperti itu. Gimana Kak Yuli? Butuh penjelasan lebih lagi? Apa cukup? Jadi, kan kata tadi bukannya maksud itu huruf hijaiyah kayak seperti alif atau ba atau ta, tapinya bacaan yang dibawakan oleh periwayah ya, Kak? Nah, periwayah itu yang sama yang kayak disampaikan Jibril bukan sih, Kak? Yang kayak sama atau ahruf itu, apa mungkin punya pendapat lain? Ngerti gak, Kak, maksudnya? Kakak, bisa izin menambahkan? Iya, silakan Kak Aska. Jadi ada yang berpendapat itu, semisalkan 7 itu bukan arti 7 gitu, Kak. Jadi itu tuh hanya sebagai apa ya, kayak
angka ahruf sab'ah itu kata 7-nya itu memiliki maksudnya itu bukan dalam jumlahnya, bukan arti jumlahnya itu ada 7 gitu. Tapi dia itu maksudnya itu adalah seperti lafaz 7 itu biasanya dipakai untuk menunjukkan arti banyak gitu, Kak. Jadi mungkin orang-orang dulu itu menyebutkan 7 itu sudah mewakili angka banyak gitu, hitungan yang banyak gitu. Jadi tidak apa ya, tidak harus kata 7 itu menjadikan bahwa artinya itu adalah 7 gitu. 7 secara jumlah ya. Bisa artinya juga kan tadi 7 makna, berkaitan dengan keringanan gitu, keringanan dalam berbahasa gitu, keringanan dalam mengucapkan bacaannya, terus, kemudahan, keluasan gitu. Karena kan, bisa kita ibaratkan angka 7 itu mewakili angka yang banyak, jadi keluasan dalam membacanya itu juga banyak gitu, Kak. Boleh kakak-kakak yang lain menambahkan? Ya, baik aku tambahin ya. Jadi tadi kan Kak Yuli sempat singgung apakah yang diriwayatkan itu sesuai dengan yang Jibril alaihissalam sampaikan. Nah ini dia makanya inilah fungsi dari riwayah dan diroyah tadi. Makanya dalam ilmu qiraat itu kan harus sanadnya itu kan harus bersambung, ya kan? Lalu ada yang namanya qiraat mutawatir, ada yang tadi saya sebutkan itu yang syadz. Yang mutawatir itu adalah yang sanad itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi bacaannya itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan Rasulullah pun mendapatkan hal itu dari Jibril alaihissalam seperti itu. Jadi beruntun tuh makanya. Nah kalau misalkan dibilang qiraatnya itu dari periwayat mungkin yang tidak mutawatir ya, maka bisa jadi itu harus dipertanyakan gitu. Itu harus dipertanyakan apakah sanadnya itu benar-benar bersambungkah kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, yang kedua, contohnya kalau misalkan teman-teman bingung terkait dengan 7 huruf, saya ambil contoh misalkan ada apa ya, ada bacaan sebentar, saya buka PPT. Tadi itu ada ya contohnya. Kok nggak ada ya di PPT ya? Contohnya gini teman-teman, misalkan Majereha, itu ada riwayat yang membacanya itu majerenya itu bukan majere tapi majeri. Terus ada juga tadi yang disebutkan alaihim, karena dia tidak bisa mengucapkan alaihim, karena sudah dialek mereka itu misalkan alaihum, maka dia menyebutkan itu alaihum. Gitu, karena udah dari dasarnya mereka tidak bisa menyebutkan dengan alaihim. Seperti itu. Terus ada juga ketika menyebutkan shot, itu ada mereka yang tidak bisa menyebutkan shot, maka dengan sin. Kayak gitu. Ada juga teman-teman mungkin yang nggak bisa di luar sana yang tidak bisa sin itu pengucapannya itu antara shot dengan za. Kayak gitu macam-macam riwayatnya. Jadi yang meriwayatkan sin itu beda, yang shot itu beda, dan yang antara shot dengan za atau nama itu isyamam itu juga berbeda periwayatnya. Jadi itu yang dia maksud perbedaan huruf-hurufnya. Mengucapkannya itu beda. Gimana Kak? Sudah paham atau mungkin ada yang mau Iya menambahkan? Kak, Silakan. makasih. Mengerti kok. Makasih Kak Azga, Kak Hamidah semuanya. Iya, sama-sama Kak. Kak Baik, Yuli. kita akhiri mungkin sampai sini presentasinya. Demikian tadi presentasi kelompok kami dari kelompok 10.
Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya yang masih ngedengerin kita ya. Sampai sini, mari kita ucapkan hamdalah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Hana, mohon maaf, ada yang mau ditambahkan Bu Hana? Teman-teman sudah selesai ya diskusinya? Alhamdulillah sudah Halo? Bu. Ya mohon maaf ya, saya nggak nyalain video ya. Saya Ya nggak posisinya apa-apa. lagi. Eh, baik. Tadi pertanyaannya apa saja? Kaitan ilmu diroyah dan riwayah dalam ilmu qiraat itu seperti apa, Bu? Bapak. Lalu, apakah wajib seorang mufasir mempelajari ilmu qiraat? Yang ketiga, ada yang belum paham tadi terkait dengan sab'atu ahruf dan qiraat sab'ah itu apa? Selanjutnya yang terakhir, 7 huruf dalam sab'atu ahruf itu maksudnya apa? Oh, semua belum? Teman-teman, buku modul yang qiraat. Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, oke. Itu bisa dijadikan patokan ya, supaya kalian nggak terlalu bingung. Kemudian yang pertama ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Baik teman-teman, hari ini mengenai tentang apa namanya, definisi ilmu qiraat ya, kemudian dasar-dasar keragaman dan sab'atu huruf. Untuk definisi saya kira bisa memang ilmu yang mempelajari tentang tata cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran ya, dan perbedaannya ya, perbedaannya yang mana semuanya harus sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya adalah azwin naqil, artinya sesuatu yang disampaikan harus sesuai dengan riwayat. Maka seseorang ya ketika mempelajari ilmu qiraat, dia mempelajari riwayah dan dirwayahnya. Riwayahnya harus sampai, gitu, artinya secara riwayat dia harus diroyah. Apa itu diroyah ya? Kalau kita lihat dari terminologi diroyah gitu ya, ilmu-ilmu yang ilmu apa namanya, teori-teorinya. Apa saja teori dalam qiraat? Mungkin kalau dalam qiraat itu kaidah-kaidahnya bagaimana, lalu sejarahnya bagaimana ya. Kemudian apa namanya? Hakikat perbedaannya bagaimana. Dari segi teorinya gitu. Kalau riwayat dari segi bahwa
qiraat itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Ya, tidak bisa dipakai dengan nalar. Gitu ya. Itulah apa namanya? Kaitan antara riwayah dan diroyah. Oh ya, gitu. Kenapa? Hadis itu kan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan sanadnya harus sampai kepada Nabi, maka riwayahnya harus dikuasai dan diroyahnya itu seperti misalnya sejarah hadis gitu ya, macam-macam hadis gitu. Kemudian hakikat dari perbedaan derajat dalam hadis itu beda antara riwayat bersambung gitu ya. Kalau diroyah adalah teori-teori yang ada dalam sebuah ilmu, ya, dalam ilmu itu, ya. Kalau ilmu filsafat itu ilmu diroyah namanya, ya. Dan tidak memerlukan riwayah, ya. Kalau ilmu tafsir, ya, diroyah ketika di seorang mufassir menafsirkan dengan logikanya, dengan ro'yunya, maka dia menjadi diroyah. Kemudian ketika menafsirkan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah tabi'in, maka menjadi riwayah. Ya, ketika ada sambungan Rasulullah berarti dia riwayah. Ketika tidak, maka dia menjadi ilmu diroyah. Ya, diroyahnya sebuah ilmu. Baik, itu mungkin. Lalu yang terakhir, apa perbedaan daripada sab'atu ahruf dengan qiraat sab'ah? Nah, ini penting sekali saya utarakan ke mahasiswi yang baru belajar qiraat. Apa itu sab'atu ahruf? Apa itu qiraat sab'ah? Kita menyangka sama. Ya. Pada hakikatnya mereka berbeda, tapi masih dalam satu kesatuan antara sab'atu ahruf dengan qiraat sab'ah. Ya. Pemakalah ada versi Word-nya nggak? Ada, Bu. Oke, nanti tolong dikirimkan ya. Versi Word-nya dikirimkan ke saya, nanti saya koreksi apa yang harus diperbaiki. Ya, tolong nanti dibikin kalau bisa tabel. Tabel isinya itu perbedaan antara sab'atu ahruf dengan qiraat sab'ah. Ya, ini saya tambahkan, nanti mungkin kalian dicatat, ditulis sebelum makalah apa perbedaan antara keduanya, nanti tolong diperbaiki ya teman-teman, juga mungkin sambil menulis apa perbedaan antara keduanya. Baik, tadi ada yang bertanya juga kenapa sab'atu ahruf gitu ya, kenapa 7 huruf, huruf apa sih gitu ya. Nah, maka bisa dilihat dalam modul gitu ya. Sab'ah itu ada ulama yang menafsirkan sab'ah itu memang 7 secara angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada yang mengatakan sab'ah itu seperti misalnya kalau kita bilang, saya pusing 7 keliling, padahal saya nggak 7 keliling juga gitu ya. Karena saking banyaknya perbedaan itu, maka para ulama menuliskan 7 itu hanya sebagai simbol bahwa saking banyaknya perbedaan gitu ya, maka ditulislah 7. Nah, ahruf itu apa? Ahruf itu ya ada yang mengartikannya huruf, ada yang mengartikannya wajah, ya, ada yang mengartikannya apa lagi? Bisa dilihat modulnya. Modul di halaman berapa? Di halaman 12 ya, 12-13. Ya. Sab'ah itu ahruf itu ada yang mengatakan di sini tidak ada. Ya, ada yang mengatakan 7 macam wajah, ada yang mengatakan 7 macam perbedaan, ya. Maka yang kita ambil pendapatnya supaya kalian tidak bingung adalah pendapat dari Abu Fadl Ar-Razi. Ya. Jadi kalau misalnya saya tanya apa itu sab'atu ahruf, perbedaannya ya dari segi bahasa ataupun dari segi
ya, maka sab'ah itu diartikan 7 ya atau lebih, apa namanya? Kemudian ahruf itu adalah bisa diartikan huruf atau diartikan wajah atau perbedaan, ya. Oleh karenanya berarti kalau diartikan secara istilah sab'ah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sab'atu ahruf, 7 wajah perbedaan yang terdapat, ya. Yang mana 7 perbedaannya itu apa saja? Tadi kan disampaikan oleh pemakalah, ada yang dituliskan 7 macam bahasa, gitu ya, 7 macam suku, gitu ya, dan sebagainya. Nah, 7 macam perbedaannya itu tidak keluar dari 7 hal. Ya. Jadi sab'atu huruf itu maknanya apa? 7 macam keluar dari 7 hal ini. Yang pertama, Ibu, perbedaan. maaf, suara putus. Suaranya putus ya? Iya. Bentar. Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Huruf itu adalah 7 macam perbedaan yang mana tidak keluar dari apa? Dari yang pertama bentuk isimnya, perbedaan isim. Ya. Muannas, ya. Ada mudzakkar. Seperti misalnya ada imam qiraat yang membaca kutubihi. Ada yang bacanya kitabihi. Imam qiraat yang baca kutubihi ada yang kitabihi. Mufradnya dan jamaknya. Kemudian yang kedua, perbedaannya itu tidak keluar dari perbedaan fiil. Di mana fiil itu kan ada 3. Mudhari', madhi, dan amr, gitu ya. Sebagaimana bacaan Rabbana ba'id. Ada yang menggunakan amr, ada yang menggunakan ya, fiil madhi. Lalu yang ketiga, perbedaannya itu dari segi hadzaf atau isbat. Apa itu? Gitu ya. Ada yang baca dengan wasari'u, wa-nya itu isbat, ada. Ada yang membacanya wa-nya hilang. Berarti sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lalu yang keempat, perbedaan dari segi takdim dan ta'khir. Ada yang waqatalu wa qutilu. Ada yang bacanya qatalu dulu baru qutilu, ada yang bacanya qutilu. Nah, yang kelima, perbedaan dari segi i'rabnya. I'rab itu kan ada 4 ya. Ada rafa, apa namanya? Rafa, nasab, apa lagi? Jazm. Membaca dengan hasanatan. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ya, menggunakan nasab, apa namanya? Nasab, artinya fathah. Iya, fathatain. Ada yang membacanya wa in taku hasanatun, rafa. Gitu ya. Apa itu ibdal? Mengganti hurufnya. Ya, seperti lafaz fatabayyanu dalam surat Al-Hujurat. Fatasabbatu. Ya, karena kan bentuknya sama fatabayyanu dan fatasabbatu itu. Karena zaman dulu ya belum ada titik-titiknya kan. Ya. Bisa. Tapi ada yang menyangkanya fatabayyanu, titiknya ya. Gitu ya. Bentuknya sama, hanya beda titiknya. Lalu yang terakhir baru ya, perbedaan sabang atau huruf itu tidak keluar dari perbedaan lahjah atau dialek. Apa itu lahjah? Atau kalau kita itu dialek itu seperti misalnya Sunda dengan Betawi ya. Betawi itu dialeknya ada e, ya, kena p gitu ya. Atau di suku lain itu juga ada. Nah itu ya. Perbedaan dialek itu nanti akan banyak
kita bahas pada pembahasan misalnya ada imam qiraat ya. Nanti bacaan qiraat itu yang apa namanya? Imam qiraat yang membaca dengan fathah. Seperti ata gitu ya. Ata atau misalnya jaa ya. Tapi ada suku lain ya, dialek lain fathah susah. Jadi ate gitu ya. Atau kita suka dengar wadduha tapi dibaca oleh bacaan lain itu dengan wadduhe. Kenapa? Karena bagi mereka ada yang lain ya. Karena bagi mereka bagi beberapa suku itu fathah itu berat. Wadduhe, wadduha itu seperti itu. Itu dialek namanya ya. Dia perbedaannya pada tata cara mengucapkannya ya. Tapi nanti ada perbedaan itu mengundang perubahan makna. Kalau seperti wadduha, wadduhe, jaa, jea, ata, ate itu tidak mengundang perubahan makna. Itu ya. Nah, itu sab'atu ahruf. Nah, lalu kalau perbedaannya sab'atu ahruf dengan qiraat sab'ah. Kalau tadi kita lihat sab'atu ahruf adalah 7 macam perbedaan, yang mana 7 macamnya itu nggak keluar dari perbedaan tadi saya sebutkan. Kalau qiraat sab'ah itu adalah imam orang. Oleh qiraat sab'ah berapa orang? 7, Ibu. 7. Ya. Qiraat sab'ah 7. Imamnya 7. Ada 7 bacaan para imam. Satu huruf 7 kita harus paham dulu ya, bahwa tadi ada poin dasar-dasar yang menjadikan landasan, dari adanya hakikat perbedaan bacaan. Karena gini, ya, saya sampaikan mungkin sekilas, tapi akan saya bahas pada minggu depan ya, sejarah pada masa Nabi, minggu depannya lagi maaf, sejarah pada masa Nabi. Nabi itu ketika menyampaikan bacaan kepada para sahabat, ya, awalnya itu kan dari siapa? Malaikat turun ke bumi, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad. Ketika menyampaikan wahyu, maka Nabi Muhammad suruh membaca. Ketika membaca, ya, Nabi Muhammad sudah bisa baca. Nabi Muhammad minta sama Jibril, ya Jibril, ya, bahasanya itu saya tuh umatnya, nabinya umat yang mana mereka itu tidak mungkin baca dengan satu wajah ini gitu. Macam huruf ini ya. Maka tadi bilang huruf itu bukan huruf A I U E O ya. Satu macam gitu bacaan ini gitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad paham psikologis para umatnya yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan sebagainya. Maka falam azal kata Nabi dalam hadisnya itu, falam azal astaziduhu, maka aku terus minta sama Jibril untuk apa? Untuk bisa ditambahkan. Ya. Jadi berapa? Dari 2, 3 sampai 7. 3 sampai 7, Nabi malu minta huruf. Nah, 7 hurufnya itu tadi. Ya, kita ambil pendapatnya ada 7 wajah macam perbedaan yang enggak keluar dari 7 itu. Nah, ketika Nabi itu menyampaikan kepada umatnya, nah, satu majelis itu mungkin ada sahabat yang hadir, ada sahabat yang tidak hadir. Ketika diajarkan bacaan yang begini, ya, mungkin sahabat yang lain ada kisahnya Hisham. Sebentar ya.
Oke, mohon maaf ya, kepotong. Halo teman-teman, masih kedengeran ya? Masih, Bu. Mas, Bu. Mohon maaf. Ya, tadi ketika menyampaikan itu, para sahabat ada yang hanya menerima satu model bacaan begini, tapi yang lain nggak tahu mungkin bacaan itu. Ya, misalnya Sayyidina Umar ketika itu sedang berperang atau sedang apa gitu ya. Maka yang tahu hanya Hisham, makanya sempat ada bersih tegang antara Hisham dengan Umar. Kenapa? Karena Umar merasa saya nggak begitu kok terimanya, kenapa bisa dia baca seperti itu gitu ya. Jadi antara para sahabat pun berbeda-beda gitu ya, karena mereka mendapatkannya pun berbeda-beda. Nah, nanti ini kaitannya nanti akan pada sejarah pada masa Nabi nanti, ya. Maka nanti para sahabat sampai meninggalnya Nabi itu, Nabi meninggal, mereka menyebar di berbagai kota, menyampaikan qiraat itu sesuai dengan apa yang dia terima dari Rasulullah. Nah, saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya macam perbedaan qiraat itu, ya banyak sekali gitu ya. Malah ada yang mengatakan qiraat itu sampai 25 macam bacaan. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 14 gitu ya, ada yang mengatakan qiraat asyrah, ada yang mengatakan qiraat arba'ah asyar. Nah, perbedaannya yang pertama, sab'atu ahruf itu merupakan kalau kita ibaratkan seperti sebuah pohon besar, punya buahnya banyak, ya, buahnya banyak. Ada yang 7, ada yang 10, ya, ada yang 25, ada 50, dan sebagainya. Itu namanya sab'atu ahruf. Satu pohon punya buah banyak. Kalau qiraat sab'ah itu hanya satu macam buahnya saja dari sab'atu ahruf itu. Jadi qiraat sab'ah itu hanya berupa satu buah kecil, bagian terkecil dari sab'atu ahruf. Dari begitu banyak wajah perbedaan, maka qiraat sab'ah itu hanya satu macamnya saja. Nanti ada qiraat yang lain, ya. Ada qiraat yang 10, ada qiraat yang 15 dan sebagainya. Ya, terlepas dari bagaimana statusnya seperti itu. Gitu ya. Jadi yang pertama perbedaannya kalau sab'atu ahruf itu merupakan merupakan embrio, ya. Embrio daripada ilmu qiraat itu, gitu ya. Embrio atau sebuah pohon besar dari ilmu qiraat. Begitu banyak macam bacaan. Kalau qiraat sab'ah hanya satu buah produk dari sab'atu ahruf itu. Dari satu macamnya buahnya itu. Itu paham ya? Jadi sab'atu ahruf itu sebagian sesuatu yang besar, maka qiraat sab'ah hanya sebagian kecilnya dari pohon besar. Lalu yang kedua, kalau sab'atu ahruf itu menghasilkan banyak imam qiraat, saya katakan, kalau qiraat sab'ah itu hanya diwakili oleh 7 orang imam qiraat saja. Ya, kenapa? Karena 7-nya ini diambil dari segi statusnya yang paling kuat. Ya, paling kuat. Di bawah yang paling kuat ada yang kuat saja, ada yang lemah dan sebagainya, itu di bawahnya. Maka 7 qiraat sab'ah itu hanya 7 orang imam yang paling kuat. Tapi kalau sab'atu ahruf itu banyak imam qiraat. Ya, terlepas dari dia itu sanadnya mutawatir dan sebagainya. Gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya perbedaannya adalah kalau sab'atu ahruf itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Tadi saya katakan ya, Rasulullah minta sama Jibril sab'atu ahruf. Kemudian menyampaikan kepada sahabat dengan sab'atu ahruf itu, ya. Jadi udah ada pada masa Rasulullah. Kalau qiraat sab'ah itu produknya baru muncul di abad ketiga Hijriah. Ya. Jadi Imam qiraat sab'ah itu hidupnya nggak di zaman Rasul ya. Nanti kita belajar. Nanti akan dibahas panjang pada sejarah ya pada makalah ketiga. Ya. Itu produknya siapa? Imam Ibnu Mujahid namanya. Ibnu Mujahid inilah menjadikan ada qiraat yang 7. Kenapa? Karena nanti akan dibahas juga, karena ketika banyaknya bacaan itu nggak terkontrol.
Kalau zaman Nabi mungkin masih terkontrol, kalau ketika Nabi meninggal itu nggak terkontrol lagi, gitu ya. Maka dijadikanlah 7 yang paling kuat sanadnya. Ya, jadi 3 itu, ya. 3 itu perbedaannya. Yang pertama muncul di zaman Rasulullah dan muncul pada abad 3. Lalu yang kedua tadi kalau sabah atau aruf itu menghasilkan banyak imam qiraat, ya. Kalau qiraat sabah hanya 7 orang. Yang ketiga, kalau sabah atau aruf itu sebuah pohon besar yang menjadi embrio, ya, embrio dari evolusi atau perubahan embrionya dari sebuah disiplin ilmu qiraat. Kalau qiraat sabah itu hanya satu buah produknya dari ilmu qiraat atau sab'atu hurufnya itu. Gitu ya. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan dari pemakalah. Tadi juga sudah disampaikan ya. Hanya saya meluruskan saja gitu ya. Apa perbedaan inti dari kedua macam istilah itu. Baik teman-teman ya. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu izin bertanya. Ya. Ibu, berarti kan kayak seperti imalah itu kan karena suku Tamim banyak pakai vokal E. Nah, jadinya susah tuh kalau nggak pakai yang selain E. Makanya digituin imalah buat ngemudahin mereka. Nah, berarti kalau selain suku Tamim termasuk kita kan bisa-bisa aja kan A gitu, nggak usah pakai E. Berarti nggak wajib ya Bu kayak imalah gitu ya Bu? Atau gimana Bu? Nah, ini kaitannya adalah kita itu di Indonesia pakai mazhabnya apa? Apa mazhabnya? Mazhab qiraatnya. Mazhab bacaannya apa? Imam Hafaz. Jangan jawab Imam Syafi'i ya. Nah, perhatikan. Mazhab itu bukan fikih doang. Ini juga dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat itu ada mazhab-mazhabnya ya. Nah, kita ketika memilih imam hafaz, itu nggak boleh mencampurkan antara bacaan imam hafaz dengan bacaan yang lain. Dalam hafaz itu nggak ada istilah imalah ketika baca yang tadi wadduha. Imalahnya hafaz hanya ketika la ta'man, itu isma, maaf. Imalahnya hafaz itu ketika majreha saja. Bismillahirrahmanirrahim itu loh. Ya. Majreha mursaha innal rabbila ghafur rahim itu kan dalam surat apa itu? Hud ya. Dalam surat Hud. Nah, itu hafaz itu hanya satu saja imalahnya. Kalau yang lain imalahnya ada di beberapa tempat. Nah, ketika kita baca tentang baca imalahnya hafaz mazhab kita nggak boleh dicampurkan. Kecuali kalau kita lagi belajar, kalau kita lagi baca Quran itu pakai satu mazhab. Tapi ketika sebentar. Tapi ketika kita belajar boleh kita latihan dengan bacaan yang imalah yang lain, gitu, imalah para imam yang lain. Gitu apa kita wajib? Ya enggak, wajib nih ikutin mazhab kita, nggak boleh mencampurkan. Kalau bahasanya Pak Fatoni itu talfik riwayat namanya, mencampurkan riwayat-riwayat gitu ya. Karena udah belajar kira akhirnya ketika baca Quran, aku udah tahu nih bacaan siapa gitu ya. Maka aku baca pakai riwayat ini gitu ya. Tapi campur-campur, nggak jelas kaidahnya. Lagi baca yang siapa, imam siapa gitu ya. Tuh ya. Jadi ketika belajar boleh, tapi ketika membaca wajib sesuai dengan mazhab yang kita baca. Ya. Kalau kita bisa bacanya dengan fathah ketika hafaz, maka harus fathah. Gitu ya. Kalau mazhab imam qiraat itu kan banyak ya. Yang masih dipakai itu di dunia itu Imam Qolun, terus kemudian Imam siapa? Ibnu Ad-Duri ya. Dan sebagainya nanti kita pelajari siapa di para imamnya. Itu yang masih banyak langsung dibaca. Yang lain itu sudah sedikit, bahkan sudah hampir tidak dibaca di beberapa negara. Gitu ya. Maka ketika di negara Sudan misalnya, dia menggunakan kolun ya atau Ad-Duri saya lupa. Nah, berarti dia bacanya dengan bacaan itu. Gitu. Maka ketika kita ke Maroko, nanti nama Qurannya itu dengan mazhabnya Imam siapa ya Maroko itu? Imam Nafi kalau nggak salah.
ilmu nafi, kita baca dengan ilmu itu. Kalau misalnya dia orang Maroko, tapi kalian kan bukan orang Maroko, gitu ya. Maka bacalah dengan Imam Hafiz. Tuh. Ya, tadi siapa yang tanya? Jelas nggak? Jelas, Bu, Ibu. alhamdulillah. Terima kasih. Nah, tadi ada yang nanya, apakah wajib seorang mufasir itu menguasai qiraat? Wajib. Ya, makanya seorang mufasir itu nggak gampang. Kenapa? Harus menguasai disiplin ilmu yang begitu banyak. Ya, harus menguasai ilmu ini, dan sebagainya. Ya, karena meskipun tidak menguasai secara mendalam, ya, tapi dia tahu ilmu qiraat itu seperti apa, bacaan-bacaan yang berbeda pada lafaz ini, apakah mengundang perubahan atau implikasi pada penafsiran atau tidak, perubahan makna atau tidak, dan sebagainya. Wajib ilmu balaghah, ya. Makanya seorang mufasir itu bukan cuma pintar bahasa Arab, bisa menafsirkan Al-Quran dengan kelihayan bahasa Arabnya gitu, ya. Tapi ya seorang mufasir harus menguasai berbagai macam. Kalau kata Imam ya. Nah, ulumul Quran itu kan juga cabangnya banyak, ya. Ulumul Quran cabangnya ada ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu i'rab, dan sebagainya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ibu, maaf Ibu Ibu mau izin bertanya. Tanya. Ya. Siapa nih? Cindy, Bu. Ya, coba. Kemudian ya. Ibu, kalau misalkan kita beda kasusnya, kalau misalkan kita kan Indonesia pakainya Hafiz ya, Bu, riwayatnya. Terus kalau misalkan lagi main ke Sudan, terus misalkan kita nih ditunjuk jadi imam sholat gitu ya, Bu. Terus itu yang kita baca itu Hafiz juga dari Indonesia apa ya? Dari Sudannya, Bu? Kalau kalau kita masyarakat Sudannya menjadi warga negara Sudan, maka kita pakai bacaan ya imam itu gitu ya. Tapi ketika kita menjadi imam gitu ya, untuk menghormati warganya yang tersebut, riwayat Ad-Duri kalau nggak salah ya, kalau saya lupa. Baca itu, tapi jangan dicampur-campur dengan hafaz. Itu loh belajar boleh dibaca terus semua riwayat, tapi kalau lagi sholat jangan, ya gitu. Oke, ada lagi? Ibu, saya mau nanya dong. Ibu izin Maaf. bertanya lagi. Sebentar, tadi siapa tuh yang belum? Ini Bu, tadi kan Ibu sempat menyebutkan bahwasanya ada riwayat yang sudah tidak dipakai ya Bu. Nah itu ketika sudah tidak dipakai karena kategorinya sudah nggak termasuk lagi gitu, Oh apa iya, gimana Bu? itu nanti kita lihat bahas di Imam Qiraat, tapi saya bahas sedikit ya. Kenapa? Dia masuk Mbak Mira. Suaranya ke unmute. Ibunya keluar ya? Sebentar ya.
Maaf ya. Iya, tadi saya katakan kenapa nggak dibaca, karena yang pertama, semakin sedikit yang pengikutnya, ya. Kemudian di negara lain itu memandang yang paling mudah sesuai dengan dialek mereka. Apakah masih ada? Ya masih ada untuk dipelajari gitu, tapi untuk dijadikan mazhab resmi di sebuah negara, bacaan resmi sebuah negara, itu nggak semua dipakai. Gitu, nanti kita lihat ya, apa saja yang masih dipakai hingga saat ini dan sebagainya. Ya, Baik, terima kasih Ibu. yuk yang lain. Ibu, maaf mau bertanya Ibu. Aduh, Apa kan? maaf Bu, masih agak bingung soal saba'ah ahruf sama qiraah saba'ah. Tadi kan dari yang Ibu sampaikan, kalau gini, apakah qiraah saba'ah itu berarti lahirnya dari saba'ah ahruf ya Bu? Dia buahnya, satu buah dari satu pohon besar sabatul. Satu buah Iya, saja. buah dari berarti ibaratnya seperti qiraah saba'ah itu ya lahirnya dari ahruf gitu ya Bu? Iya, lahir dari sabatul ahruf. Kenapa kira-kira sab'ah? Nanti akan kita pelajari pada sejarah-sejarah berikut. Kenapa cuma kira sab'ah yang kita ambil gitu, ya? Karena melihat nanti ada Iya, banyak yang macam, membahas. ya. Ya baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, Iya, mohon maaf teman-teman dan Ibu, ini waktunya kan 3 menit lagi sudah selesai ya. Mungkin boleh ditutup kali Bu ya? Iya, Karena oke. habis ini kita langsung ada jadwal lagi Bu. Ini kalau ada pertanyaan lagi boleh cek saya ya, personal ya. Saya terbuka ya. Iya Ibu. Ya Bu. Ibu sehat-sehat ya Bu sama dedeknya. Terima kasih ya. Ibu Ya, saya selamat. ya terima kasih. Saya mohon maaf kalau mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Jika ada masih tanya jawab mungkin di grup atau chat personal ya. Baik, saya sudahi dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Makasih, Ibu. wabarakatuh.